Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan profil dari narasumber kami yang bernama Aura Lingga Dapina. Aura anak ketiga dari Bapak Arakik dan juga Ibu Yuli. Aura lahir di Sembramusi 29 Juli 2009. Aura mempunyai hobi yaitu renang dan bercita-cita membahagiakan orang tua. Inilah gambaran saat Aura mengikuti perlombaan Jambore Nasional 2022. Di Bincang Bebas. Saya Anggun Monika dan ini rekan saya Tisa Mulvia. dan kami kedatangan narasumber kami yang bernama Aura Lingga Dapina. Kali ini kita kedatangan tamu yang katanya telah mengikuti kegiatan Jambore Nasional ya Kak ya? Ya. Jambore Nasional yang ke 2022 ya Kak ya? Ya, ke-11. Ke-11 ya Kak ya? Gimana sih Kak awal cerita bisa terpilih ikut Jambore Nasional 2022 tuh? Awalnya dikasih tahu sama kakak pembina di sekolah akan ada kegiatan Jambore Nasional. Jadi awal-awal diseleksi di sekolah dulu, baru lolos diseleksi di sekolah, kita mengikuti seleksi di kabupaten. Kalau boleh tahu berapa orang yang berangkat ke Jambore? Yang berangkatnya ada 16 orang, 7 putri dan 7 putra. Oh, itu dari sekolah ya? Dari kabupaten. Oh berarti ini kayak diseleksi dari sekolah antar sekolah atau gimana Kak? Atau dari satu sekolah? Diseleksi dari sekolah-sekolah lain. Diseleksinya di kabupaten, dari sekolah-sekolah lain baru diberangkatkan ke nasional. Apa namanya tuh? Kalau di sana tuh berapa hari perjalanannya gitu? Pakai apa? Oh ya, perjalanannya 2 hari menggunakan bus, di sananya seminggu. Jadi total ini harinya hampir 12 hari. Cukup lama ya? Ya. Kegiatan itu dilaksanakan pada kapan itu Kak? Pada hari pramuka di 12 Agustus. 12 Agustus itu hari pramuka ya Kak ya? Berarti seru ya Kak ya? Wah, seru. Ketemu teman-teman baru, kakak-kakak baru. Se-Indonesia ya Kak ya? Se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Atau ada yang dari luar negeri gitu Kak? Ada dari Malaysia juga, Dari Malaysia ya Kak ya? Keren ya, berarti ketemu orang luar juga ya? Iya, gitu. ketemu orang luar. Bisa berbagi cerita juga mungkin ya Kak ya? Ya, dan di sana ada juga ketemu Bapak Presiden ke-7 yaitu Bapak Jokowi. Oh, keren banget. Dan artis-artis lainnya gitu. Pembukaannya kalau nggak salah dengar-dengar dibuka sama akademik militer atau gimana? Oh iya, dibuka sama Akademik Militer, Angkatan Udara, dan juga Angkatan Darat gitu. Seru ya Kak ya? Wah, sangat sih. Iya. Sebelum berangkat ke Jambore itu Kak, apa ada latihan gitu, apa gitu? Oh ya, kita melaksanakan TC selama 4 bulan. Cukup lama ya, 4 bulan. Oh iya, soalnya gimana ya, kan soalnya Butuh persiapan. lama butuh persiapan juga. Kalau boleh tahu, selama 4 bulan itu sebulan tuh full atau beda hari apa seminggu 2 kali gitu? Seminggu sekali sih, kalau sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya mendekati hari H, baru seminggunya 4 kali gitu. Menurut Kakak pengalaman yang paling berkesan itu apa Kak? Wah, bisa melihat Bapak Presiden ke-7 sih, Pak Jokowi. Jarang-jarang ya Kak Ya, ya? jarang-jarang sih. Langsung ketemu ya Kak ya? Langsung Atau ketemu. bisa langsung foto itu Kak? Kan di sana rame ya, jadi Susah ya Kak ya? susah. Tapi bisa salam sama Bapak Presiden juga. Bisa Kak? Bisa Wah, dapat sih. Keren sih. Padahal Rami ya. Iya. Mungkin ada ya sebagian orang gitu yang nggak bisa Iya salaman sih. Langsung gitu ya Kak ya? langsung. Kegiatannya itu gimana Kak? Kalau kegiatan? Kegiatannya itu seperti seru-seruan aja sih. Kegiatannya kayak mengenalkan budaya dari Provinsi Bengkulu. Terprovinsi gitu ya? Iya, Atau daerah ya? provinsi, dan juga mengenal pramuka di luar sana juga, gimana gitu. Bisa berbagi cerita lah ya? Kalau boleh tahu, kakaknya ini mengikuti pramuka dari kelas berapa gitu? Saya sendiri mengikuti pramuka dari SD, mengikuti jejak kakak ipar saya juga sih sebenarnya. Sampai sekarang masih aktif di pramuka gitu? Oh ya, masih aktif, dan kemarin terakhir minggu saya baru pelantikan
untuk masuk di Pramuka SMA Negeri 1 Kepahya. Itu pelantikan apa itu Kak? Pengantikan dari tamu menuju calon Bantara. Bantara. Oh, kalau boleh tahu saya kan kurang tahu nih Kak. Bantara tuh apa sih Kak? Bantara tuh kayak tingkatan di Pramuka yang menunjukkan tingkatan kita gitu. Tingkatan awal gitu ya. Tingkatan awal. Kayaknya seru ya Giga Pramuka. Ya, seru kayak. Seru banget. Berarti di sana tuh kan Kak, kata Kakak tadi ada yang per daerah. Berarti ada juga mungkin memperkenalkan makanan daerah gitu Kak? Oh iya, di sana waktu hari 17 Agustus Iya. kita ada namanya hari budaya gitu ya Kak. Kita disuruh memperkenalkan makanan khas daerah sendiri, lagu-lagunya, dan baju-bajunya juga Baju-baju daerah, gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, makanan khas yang dibawa ke sana tuh apa tuh Kak? Makanan khas yang kami bawa sendiri adalah makanan khas dari Pramuka Kepahya, itu lemang. Yang dari bambu itu ya Kak? Iya, anak bambu. Berarti cara masaknya tuh gimana Kak? Masak di sana atau dibawa dari rumah gitu? Kita bawa bahannya aja, nanti masak di sana sendiri gitu. Oh, masak sendiri baru dihidangin gitu. Di situ berarti ya Kak? Iya, iya. Berarti rame-rame ya masaknya Iya, gitu. rame-rame sih. Berarti saling cicip sama di daerah lain tuh berarti? Iya, saling cicip. Nanti kita disuruh baris dan cicip-cicipin makanan daerah lain juga. Kayaknya asik juga ya di sana. Iya, iya. Berarti kayaknya sudah banyak ya Kak ya kenalan sama yang teman-teman yang lain gitu. Iya, Mungkin bahkan sampai tukaran sosial media. sampai sih. Apa namanya tuh? Kan pastinya dapat teman kan Kak di sana, kayak teman dari yang di sana ya. Apa ada berkomunikasi gitu Kak pas tukaran IG apa WA gitu, masih berkomunikasi sampai sekarang gitu? Kalau yang berkomunikasi sampai sekarang masih ada sih, tapi nggak sering-sering. Kalau malam ada acara apa? Kalau malam? Malam ada namanya pentas seni. Pentas seni itu kayak mempertampilkan tarian-tarian di daerah-daerah kita gitu. Kalau dari provinsinya sendiri tuh Kak ngebawain tarian apa? Kalau dari Provinsi Bengkulu yang membawain tarian khas Bengkulu yaitu tarian tabot gitu. Jadi yang narinya tuh apa namanya tuh teman-teman Kakak apa gimana gitu? Oh iya, dari anak-anak Kuarda yang narinya disiapkan di sana, juga barang-barangnya di sana. Kalau dari Kepayang sendiri, ya sayang sekali nggak terpilih untuk menampilkan tarian khas daerahnya gitu. Selain nari itu Kak, ada acara yang lain nggak Kak kalau malam tuh? Oh iya, ada juga penampilan artis dari Ninji gitu yang nyanyikan Laskar Pelangi. Cuman itu artisnya Kak? Iya, lupa sih soalnya sering hujan jadi jarang nonton juga gitu. Kalau masalah tidurnya itu gimana Kak kalau tidur di Oh sana? iya, kita tidurnya di tenda dan kan di sana Agustus itu kan musim hujan, jadi sering banjir atau peralatan kita basah gitu. Keren berarti Kak. Ya berarti memang mendirikan tenda Kak. Ya mendirikan tenda selama 10 hari kita tidur di tenda gitu. Kan tadi kata kakaknya banjir tuh kan. Jadi kakaknya tuh tidurnya mana Kak kalau banjir gitu? Nah, kalau banjir ada tempat pengungsian namanya Pendopo, itu tempat kita kumpul kalau mau diumumin ada kegiatan apa gitu. Itu kan di hutan ya Kak ya. Nah, kalau di hutan tuh emang ada WC atau gimana itu Kak kalau mandi? Di sana disiapkan WC, cukup dekat sih dari tenda kami. Ada 2 juga WC-nya, di samping pendopo juga ada. Berarti setiap tempat itu ada WC-nya. Setiap tempat ada WC. Kalau boleh tahu apa namanya tuh dari provinsi mana aja yang masih berkesan bagi kakak gitu? Yang kakak inget-inget gitu? Oh ya, Jawa Timur itu memiliki yel-yel yang terngiang-ngiang sampai sekarang. Kak, Ya, kalau boleh tahu bisa kakak nyanyikan Yel-yelnya itu. gitu. Kalau masih ingat Ya, nggak? kalau masih ingat, kalau nggak ingat juga nggak apa-apa. Iya. ya setiap kegiatan tuh mereka pasti nyanyi kayak gini. Ayo maju Jawa Timur, ayo maju Jawa Timur, segitu. Jadi setiap anak Jambore itu pasti tahu lagu itu. Ingat ya Kak ya. Karena Ingat. sering dinyanyikan. gitu Sering ya, Kak. dinyanyikan juga. Berarti keren ya kayaknya di sana Iya, ya. rame-rame gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu berapa peserta Kak yang ikut itu Kak? Hampir 10.000 atau 20, mungkin ratusan.
Wih, keren ya. Jadi rame banget Rame gitu ya. se-Indonesia berarti itu ya. Se-Indonesia dan setiap kabupaten. Bahkan sampai ada yang dari luar negeri juga ya Kak ya. Iya. Kemarin Kakak ketemu nggak sama yang dari luar negeri itu Kak? Oh, ketemu juga, sempat foto juga Sampai luar negeri itu Kak? sama luar negeri ya. Dan aku juga baru tahu kalau baju di pramuka luar negeri itu berbeda-beda. Di Malaysia warnanya biru gitu. Oh, Yang di Thailand juga hijau warnanya. Yang di Thailand kemarin juga sempat ketemu Kak sama Kakak yang pramukanya. Kalau yang pembinanya ada, tapi pesertanya nggak ada gitu. Berarti cuma pembinanya aja ya Kak? Pembina aja. Kenapa itu nggak ada pesertanya itu Kak? Mungkin jauh juga ya Kak dari luar negeri. kalau boleh tahu, kan kakak tadi tuh nemu orang luar negeri kan. Kakak foto-foto nggak gitu sama orang luar negerinya gitu? Foto-foto sih, tapi ini fotonya udah hilang gitu. Sayang banget, HP-nya teriset. Padahal tadi tuh mau lihat kan fotonya Iya, gitu mau lihat sama kan. orang negeri. Dia Fotonya. juga sih, HP teriset padahal banyak kenangan juga Iya. ya. Iya. Kalau itu kan di tenda. Pulang lagi ke tenda ya kayaknya Kak. Kalau di tenda itu kan gimana itu tempatnya? Atau ada tetangganya dari daerah lain? Atau gimana? Emang ada satu lahan beneran untuk itu, Kabupaten Kepayang gitu? Enggak sih, kita di Aceh kita kayak dikasih satu kotak tempat gitu, dibatasin sebelah-sebelahnya dari daerah lain. Kebetulan kami kemarin di sebelah kanannya ada dari Maluku Utara, sebelah kirinya dari Jawa Timur. Kalau yang dari Papua berarti ada juga kan Kak? Ada. Kalau boleh tahu pakaian Papuanya gimana Kak? Emang kayak betul-betul emang pakaian Papua atau masih gimana itu Kak? Kalau untuk pakaian pramuka ya kayak pramuka biasa, tapi kalau misalnya ada acara daerah di mereka pakai pakaian daerahnya masing-masing. Kakak kemarin sempat nggak makan dari daerahnya Papua? Oh, Apa itu sempat namanya makanan? makan ulat sagu. Serius? Serius? Gimanain kak? Ulat Rasanya? sagu yang udah dimasak kayak digoreng, terus yang mentah juga sempat ngicip. Yang mentah tuh apa rasanya itu Kak? Kayak jagung mentah dimakan biasa gitu. Menurut kakaknya enak nggak makanannya gitu? Eh, Agak-agak gimana ya, soalnya baru lihat juga jadi agak geli gitu. Berarti besar ya Kak ya ular itu Kak ya? Besar juga sih, kayak sebesar ini. Wih, lumayan besar ya. Besar ya. Sempat makan satu buah atau cuma cicip dikit Kak? Kalau yang udah dimasak sempat makan satu buah, dan yang mentahnya dikit. Berarti kalau yang udah dimasak tuh enak ya kak ya? Sampai Enak. makan satu buah. Kalau kegiatan itu Kak apa? Ada nggak kegiatannya? Kalau misalkan kalau siang tuh kan atau ada kegiatannya yang lain gitu? Oh ya, kita di sana juga diajarkan seperti teknologi-teknologi yang baru keluar, kayak komputer. Kita diajarkan juga di sana gimana menggunakan komputer. Terus kita diajarkan kayak panjat tebing gitu, renang di sana juga diajarkan. Itu yang ngajar renang itu Kak bagian dari mana itu Kak yang ngajar? Diajarkan renang tuh dari bagian angkatan, kalau yang renang bagian angkatan laut, kalau misalnya ngajak tebing dari angkatan darat gitu. Kita juga di sana ada yang ngajarin main drone dari angkatan udara. Oh berarti itu langsung dari TNI-nya? Iya, langsung dari TNI-nya. Berarti langsung beneran TNI-nya turun ke lapangan itu kan? Ya juga, tapi ada juga kakak-kakak pembina yang membantu TNI-nya gitu. Keren juga ya Kak ya sampai TNI-nya turun ke lapangan gitu ya Kak ya? Iya. Kalau menurut Kakak kegiatan yang paling Kakak ingat sampai sekarang itu apa Kak? Ketemu Jokowi sih, soalnya kan juga jarang gitu Jokowi langsung ketemu, bisa salim gitu. Kalau boleh tahu kak, gimana sih cara pelatihannya di sana gitu? Pelatihannya seperti biasa aja, kita diajak enjoy, setiap malam kita diajak santai-santai, nggak ditekan, nggak dikekang gitu. Diajak santai, kayak kita diajak jalan-jalan tapi dengan nama membawa nama pramuka. Oh, kalau di sana kan pastinya kalau tidurnya tuh kak, apa nggak boleh malam banget gitu? Apa harus di bawah jam 10 harus Atau tidur dibatasi gitu gitu ya? maksudnya, Pasti Kak? dibatasi. Ya gitu. dibatasi sih.
kalau kami sendiri jam 12 malam itu harus balik ke tenda dan jam 12:30 harus tidur semua gitu. Kalau malam-malam itu berarti cuma ada kegiatannya kayak pentas seni Pentas gitu ya. seni. Kadang-kadang sih kalau misalnya pentas seninya kayak kan bosan ya, Iya. ya kan mau keliling-keliling juga, jadi bolos ke bazarnya tempat orang jualan-jualan gitu. Kalau di bazar itu Kak ada jualan apa aja itu Kak? Kayak jualan plakat-plakat atau enggak tuh piala-piala, gantungan kunci untuk kenang-kenangan, oleh-oleh juga ada di sana Dengan tema pramuka gitu ya dengan Kak? tema pramuka. Kemarin kakaknya pasti beli ya oleh-oleh ya Pasti gitu. ya, oleh-oleh untuk orang rumah juga ya Kak ya. Kan di sana kan Kak ada orang luar negeri gitu kan. Nah, kalau orang luar negeri itu berkomunikasinya dengan bahasa apa sih Kak? Apa bahasa mereka sendiri gitu? Apa emang ada bahasanya gitu? Kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan juga kita diajarin bahasa daerahnya sedikit-sedikit. Berarti pakai bahasa Inggris ya Ya, gitu. pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia berarti nggak sama sekali mereka mengerti berarti Kak? Mungkin mengertinya kayak bagus, keren, good job, gitu. Kata-kata tertentu lah ya. Kata-kata tertentu. Kalau boleh tahu Kak, lambang pramuka itu apa Kak artinya Kak? Lambang pramuka bayangan tunas kelapa. Artinya Raja Muda Karang. Maksud dari tunas kelapanya itu apa Kak? Tunas kelapa itu kan tunasnya itu kayak generasi muda yang mau bangkit dan mau tumbuh, yang ingin berjuang lah gitu, seperti saya gitu. Kalau boleh tahu tingkatan pramuka itu sampai berapa Kak? Ada 3 tingkatan. Yang pertama siaga, penggalang, dan penegak. Kalau penegak itu apa aja Kak? Kalau penegak itu umurnya ya dari umur Dari berapa? umur itu. Penegak itu dari umur 11 tahun sampai penegak itu dari umur 16 sampai 20 tahun. Gitu ya Kak ya. Berarti udah lama juga Kak ikut. Kakak ikut nih sekarang tingkatannya apa ini Kak? Sekarang saya ikut tingkatannya di menuju Ikestrap. Terap. Kalau boleh tahu apa tadi Kak? Apa tadi? Terap apa gitu ya? Terap. Terap. Kalau boleh tahu terap itu apa sih Kak gitu? Kayak tingkatan di pramuka, Ramlodaki Terap gitu. Syaratnya kita mengambil tuh ada 30 syarat seperti sholat, ngaji, menabung, berkemah gitu. Oh, jadi banyak banget ya Kak gitu Iya. tentangannya gitu. Kalau kakak ini sekarang ikut pramukanya pramuka apa Kak? Pramuka penegak. Penegak ya. Penegak itu apa itu Kak? Penegak itu pramuka di tingkat SMA atau tingkat yang mau menuju kayak yang udah di atas lah gitu. Menuju akhir lah itu. Kayak Ya. menuju akhir. Kan pramuka ini kan katanya kan Kak luas gitu ya Kak ya. Kalau secara pengetahuannya. Kalau SMA kan masih bisa ikut pramuka. Kalau kuliah itu masih bisa nggak Kak ikut pramuka? Masih bisa kan batas umurnya kalau penegak tadi sampai 20 tahun. Kalau misalnya udah melatih 20 tahun mungkin bisa jadi pelatih, mungkin melatih anak yang masih baru mau ikut pramuka gitu. Kalau jadi pelatih kan Kak, kan usianya kalau udah lewat 20 tahun tuh pasti jadi pelatih apa gimana kan. Nah, kalau jadi pelatihnya gitu tuh ada kayak apa gitu Kak? Apa harus ada apa ya kayak pelatihan gitu? Kita ajarin pengalaman-pengalaman kita aja dan tentu kita harus lebih tahu dari mereka yang kita latih gitu. Pengalamannya lebih luas. Berarti boleh ya Kak ya kalau sambil kuliah sambil melatih gitu ya Kak. Jadi Kalau bisa ngeluangin waktu boleh gitu. tapi kalau kakaknya ada nggak kayak inisiatif mau jadi pelatih atau pembina gitu Kak? Mau sih sekarang setiap minggunya ngelatih anak SD 17 di Kepaya. Oh, udah ngelatih kakaknya ya?
membantu aja, bantu-bantu. Oh, keren ya, udah bisa Bisa membantu, melatih tuh ya, melatih membantu. gitu. Padahal masih SMA loh kak ya. Itu kalau di SD itu setiap hari atau gimana? Kalau di SD kan anak SD ya pasti sedikit sulit. Jadi kita setiap hari Jumat aja latihannya sesudah sholat Jumat kita latihan. Kalau boleh tahu kak, kakak kan membantu tuh, membantu mengajar. Apakah kakak tuh dikasih uang gitu Ya untuk kan tambahannya ya gitu tambahan kak. gitu, karena udah membantu apa emang apa namanya tuh emang niat dari hati kakak sendiri gitu. Niat dari hati aja sih ingin mengasih ilmu gitu, memberikan ilmu yang udah kita tahu sama adik-adik yang lain gitu. Berarti nggak dikasih uang gitu ya kak ya? Ikhlas gitu ya. Ya, ikhlas. Seikhlasnya Ikhlas aja hati. sih, niat dari hati. Itu kan kakak kan ngajar di SD 17 gitu ya kak ya. Nah, yang di kakak ajarin kepada adik-adik itu apa kak? Kayak mendirikan tenda, membuat tiang bendera, tali temali, LKBB, pengetahuan tentang pramuka gitu. Kalau yang tali menali itu kak atau ada caranya atau gimana itu kak? Ada caranya dan triknya sendiri. Kalau kakak bisa kak tali menali kak? Yang kakak bisa apa aja itu kak? Membuat tiang bendera mungkin menyambung kayak tanduk, membuat bendera merah putih, terus tuh bisa mendirikan tenda Kalau boleh tahu kak, yang kakak bilang tadi LK apa? LKBB. LKBB itu apa ya kak? LKBB tuh kayak latihan keterampilan baris berbaris, kayak hadap kanan, hadap kiri, serang kanan, hormat, istirahat di tempat. Kan pramuka ini kak luas ya kak ya. Berarti kemarin tuh soalnya saya kan ada lihat tuh kan kak upacara. Kok ada anak pramuka saya lihat gitu kan kak? Atau pramuka itu emang diundang atau gimana kak? Kalau ada kegiatan acara-acara penting itu? Setiap ada acara-acara penting seperti 17 Agustus, ulang tahun daerah, atau Hari Guru, pramuka emang selalu diundang untuk melaksanakan upacara di kantor bupati. Berarti ikut berpartisipasi juga gitu Iya, ya kak ya. Itu biasanya utusannya dari mana itu kak? utusannya dari orang Kuarcap, kayak dikasih surat kalau ada undangan untuk upacara di kantor bupati. Gitu ya kak. Selama kakak lomba pramuka kak, kegiatan pramuka ya kak ya ini tadi yang dicampur ya. Selain itu apakah ada kakak ikut lomba-lomba lain gitu kak? Oh, banyak sih lomba-lomba lain. Boleh kak disebutkan Lomba, gitu lombanya lombanya tuh di mana, di mana apa, aja gitu. Kalau lomba baru di kabupaten sendiri sih seperti di SMK 5 Kepahyang, lomba merayakan hari ulang tahun pramuka. Terus tuh kayak kalau kema-kema lain juga sering juga kayak pelantikan gitu. Kemarin waktu lomba itu dapat nggak kak juara atau apa gitu kak? Oh ya, kita dapat piala gubernur juara umumnya. Oh juara umum ya kak ya. Keren banget Keren ya. sih kak ya. Eh, itu lomba apa aja kak yang dimenangi itu kak? Lomba LKBB-nya juara 2, video kreatif juara 1, pioneering juara 1, terus yang masaknya juga ada juara 3 gitu dan lain-lainnya. Itu ya kak ya. Berarti cukup berkesan lah ya kak ya Cukup ikut berkesan. pramuka ini ya kak ya. Ya. Menurut kakak gimana sih pramuka ini? Menurut kakak atau bosan atau ada capek-capeknya gitu kan karena banyak kegiatan gitu kak? Kalau capek-capeknya sih pasti ada ya, tapi nggak terlalu capek soalnya kita di sana kan kekeluargaannya terikat banget ya sama teman-teman yang lain. Jadi bawa seru aja gitu. Kan kata kakak tadi kan ikatannya kuat ya kalau anak pramuka tuh. Pernah nggak kakak kalau ada masalah atau lagi ada kesulitan gitu kak ditolong sama anak pramuka gitu kak? Atau gimana, Kak? Sering sih teman-teman di sekolah juga ada pramuka semua gitu. Sering dibantu juga berarti ya, kak? Sering dibantu Itu kalau lagi apa kak? Kalau lagi ada kesulitan itu kakak dalam yang sudah kakak alami gitu kan dibantu sama teman-teman kamu. Misalnya ini saya pernah kaki saya kayak kesleo gitu di sekolah.
jadi nggak ada yang bantu, anak pramuka yang bantu gitu. Saya lagi nggak dikasih uang jajan, anak pramuka yang bantu. Ya, Jadi biasa. emang kekeluargaannya itu emang erat ya Kak Berat ya. banget sih. Jadi asik gitu ya kalau latihan gitu, capeknya juga nggak kerasa ya Iya, karena teman juga ya Kak ya. Iya, teman. Enak juga ya Kak ya. Dan juga kakak kan udah juga pernah ke nasional juga, pasti banyak lah Kak ya teman-teman dari luar daerah, dari provinsi lain Iya, gitu dari kan. provinsi lain juga. pastinya banyak pengalaman ya Kak ya. Pengalaman Iya, seru pengalaman Kak. seru. Asik juga ya Kak ya. Kalau di SMA itu Kak, kakak kan kelompoknya di SMA juga kan? Nah kalau di SMA itu latihannya kapan tuh Kak? Kalau di SMA saya sendiri latihannya setiap hari Kamis. Soalnya hari Kamis, pakaian sekolahnya kan juga pramuka. Pramuka juga ya Kak ya? Nah, kalau boleh tahu Kak, latihan di sekolah tuh latihan apa tuh Kak? Yang di sananya? Kayak lebih memaksimalkan latihan-latihan seperti biasa tali temali gitu. Kalau enggak latihan untuk kita mempersiapkan lomba di mana gitu. Kalau lomba itu berarti butuh latihan juga ya Kak ya? Ya awal latihannya sebulan full sih kalau Sebulan untuk full itu Kak? ya kalau untuk Jadi lomba. kalau sekolahnya itu gimana Kak kalau latihan 1 bulan full? Ya sekolah tentunya nomor satu ya. Jadi pulang sekolah baru latihan. Pulang sekolah latihan. Berarti sore banget tuh ya pulangnya Kak ya? Oh iya maghrib kadang sudah isya gitu. Gitu capek nggak sih Kak? Gitu tuh. Capek sih tapi gimana ya karena niat dari hati Niat tadi dari hati. jadi nggak kerasa banget. Nah, kan dia ada perlombaan gitu ya Kak ya. Nah, jadi itu pasti izin kan ngambil jadwal sekolah kan gitu kan. Itu apa diizinin dari sekolah apa gimana Kak? Tentunya pertama-tama sewaktu kita latihan itu kita juga membuat surat izin untuk izin dari sekolah. Semisal sekolah nggak ngizinin, kita ngomong ke pelatih, minta tolong ngomong sama sekolah gitu. Berapa hari Kak izinnya gitu? Kan kalau pramuka sendiri lombanya setiap hari, pastinya Jumat, Sabtu, Minggu kan. Jadi sekolahnya Jumat aja sih yang izin, jadi Sabtu Minggunya kan Libur. libur. Memang di hari-hari diambil hari libur ya Kak ya? Iya, Biar diambil nggak hari waktu libur. pelajaran diambil Iya, gitu ya. ganggu banget waktu pelajarannya. Kalau kegiatan selain itu ada nggak Kak? Selain kegiatan yang nasional tadi atau lomba itu kegiatan-kegiatan apa Kak? Yang Kita lain? sering makrab atau kumpul-kumpul biasa membahas tentang pramuka apa aja gitu. Kadang membahas hal-hal lain untuk mengikat lagi kekeluargaan kita gitu. Berarti sampai kumpul sama senior-seniornya juga itu? Ya alumni, senior, adik-adik lain gitu. Itu kumpulnya setiap hari atau gimana Kak? Nah, kalau ada waktu luang aja. Ada waktu banget. Berarti kuat banget ya Kak ya ikatan keluarganya. Wah, kuat banget sih. Pramuka itu Kak ya? Kayaknya seru juga ya. Seru juga ya, jadi tertarik ya Kak ya? Iya. Ke pramuka ya Kak ya? Baiklah, keteladanan yang kita ambil dari Kak Aura ini tadi, walaupun dia capek ya Kak ya, banyak mengikuti kegiatan, dia bisa mengimbangi waktu pramuka, kegiatan yang lain gitu kan, sekolah gitu kan, walaupun mungkin sekolahnya ada yang izin gitu kan Kak ya, pelajarannya juga masih dia bisa mengimbangkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Oke, mungkin itu saja podcast dari kami. Saya Angguni Monica. Dan saya Episa Novia, pamit undur diri. Bye.